Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So kali ini kita kembali bicara tentang currency. Di kesempatan kali ini secara technical kembali di technical. So saat ini yang lagi weak New Zealand dan Aussie. Jadi dua currency ini memang kalau lagi strong sama-sama strong, kalau lagi weak juga sama-sama weak. Jadi dua sama seperti ini ya. Yen dan dolar ini harusnya sama dia. Yen dan dolar harusnya sama-sama. Kalau strong ya dua-duanya harusnya sama-sama strong. Begitu juga dengan weak. Nah, biasanya New Zealand dan Aussie ini kalau sudah strong dia akan lama. Begitu juga kalau lagi weak juga akan lama. Fasenya dia cukup lama. Bahkan saya pernah menghitung itu fase dia weak itu bisa sampai 500 atau 600 poin. 4 digit ya. Jadi bisa 400 atau ya 500 600 400 sampai 600 poin lah. Itu di Aussie dolar, kemudian Aussie yen seperti itu. Lama memang. Nah, gitu. Cuman memang di sini saya tidak nambah muatan dikarenakan muatan saya sudah cukup banyak di sini. Ya, di sini saya sudah cukup muatan cukup banyak. And then ini muatannya cukup lumayan lah, cukup. Makanya saya enggak untuk tidak agar beban tidak terlalu besar, makanya saya tidak menambah lagi. Tidak lagi menambah muatan lagi, sehingga lebih baik kita stay dulu dengan yang ada, dengan yang at least nanti kayak seperti ini contoh di New Zealand ya, dia punya di New Zealand NU. Di New Zealand ini saya expected ini akan naik, jadi saya expectednya dia naik ya. Tapi kan saat ini dia lagi low, turun karena kan memang New Zealand lagi weak versus US dollar, sehingga kenapa untuk saat ini saya masih stay away. Jadi kalau saya ingin buy maka ya setidaknya harus ini tanpa melihat di support resist ya. Tidak perlu, sebetulnya support resist itu juga penting, tapi saya jarang melihat support resist ya. Jadi kalau saya ingin buy maka saya harus menunggu setidaknya fase 3 swing low-nya ini dia ending. Nah, kalau dia mau ending maka kisarannya nanti saya akan buy di kisaran ini 6341, kan lumayan ya, penurunan 100 poin. Tetapi karena secara H1 dia trendingnya lagi up, makanya saya lebih baik waiting until reach some areas untuk bisa buy. Gitu. Nanti kali. Itu ulang. Oke. Jadi kalau mau buy ya di sini nanti minimumnya ada di 6341 sampai ke area 6274. Karena emang ini trennya lagi berbeda, emang tren di New Zealand dan tren di Aussie yang beda dia. Ini trennya lagi turun, tapi di Aussie, di New Zealand lagi sebenarnya dia lagi up aja. Gitu. Euro pound saya belum nambah muatan, walaupun di sini saya maunya, di sini kan sudah buy ya, di harga ini saya buy, harga buy. Ini harusnya saya selling di Euro EU EG. Masalahnya kalau saya sell ini harusnya pound ini harus berada di atas euro. Nah, ini kan masih belum strong enough ya, jadi sehingga kenapa ini enggak saya tambah muatan di harga ini. Canadian sama turun juga. Pound ini nah seperti ini. Ada pencuri. Oh iya, ada pencuri. Pound ini ya kalau seperti inilah kalau dia naik.
Ya, 75 ke 78 dalam rentang waktu 1 hari. Ya, ini dia yang saya bilang tadi. 18 rentang 1 hari, ya, 1 hari ya, 200 lah. Nah, 200 nambah ini sudah 300, rentangnya enggak lama gitu. Jadi apa, karena kita retail sehingga kita harus tahu tren yang terjadi di sini. Ya, ada divergen kecil ya sehingga dia naik sedikit. Kalau saya mau short posisi maka ini harus ada divergen di sini. Jadi di harga ini harus ada divergen kalau mau short posisi. Ya, selama belum ada divergen maka belum akan menambah muatan untuk short itu. Oke. Kemudian di New Zealand ini aku open selling. Oh, ada selling, ada buying ya. Di WNSC ada selling ya, selling di sini, kemudian ada 2 buying. Jadi kalau secara minusnya sih plus ini min 31 18 15 harusnya sudah plus. Oke, jadi seperti itu nahannya. Kalau mau close sih sebenarnya bisa ya. Ini kalau mau close pun sebenarnya bisa dia, karena sudah overall sudah ya positif lah plus. Ini maksa saya. Ini saya maksa karena memang di sini ada divergen, karena ini hanya alasan maksanya seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Tidak akan agak lama. So far cukup bagus lah ya. Kenaikannya lumayan walaupun tidak terlalu besar. Oke, kita close all. Oke, seperti ini. Kita nahan hanya di 2 posisi saja. So far kita hold di 2 posisi. Ya, hanya untuk maintain saja ini, untuk melihat. Karena memang ini saya lebih expected dia naik ya daripada turun. Oke. Tidak ada sistem yang istimewa ya, artinya kalau kita mengambil seperti BBMA ini harusnya di bawah, kita hanya sell ketika price berada di bawah BB, middle BB ya. Di sini kita opsi sell harusnya. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Jadi kenyataannya itu malah biasanya yang selling itu berada di Oke, cukup. Jadi rata-rata itu yang selling itu selling itu justru ketika terjadi momentum seperti ini malah rata-rata banyak yang opsi selling, yaitulah retail kebanyakan seperti itu. Ketika harga price naik maka yang dilakukan hanyalah
selling. Ketika harga turun yang dilakukan adalah buying. Jadi seperti ini buy. Nah di sini juga buy. Ini sama seperti yang dan saya pun juga sama melakukan hal yang sama seperti retail yang lain. Tetapi perlu dilihat bahwa ada penempatan stop loss yang wajar gitu, harus ada ya gini ya, ini mesti ada stop lossnya gitu ya. Kemudian New Zealand nanti NZD/JPY, nah ini sudah, dia mau turun berapa terserah yang penting sudah, ini sudah menghasilkan cukup lah. Nah, artinya ini juga sudah kita sudah aman lah, posisi aman, safety-nya kita dapat naik lah. Oke. So sekarang kita ke gold ya. Untuk gold ini memang expected-nya naik ya, dia naik, tetapi kalau bicara technically yang jelas kenaikannya pun juga di sini ini peak, kemudian di sini juga peak, ini higher ya, di sini higher, tapi belum ada divergent. Nah, inilah reason kenapa dia mau naik kemudian akan turun lagi. Ini seperti itu reasonnya. Jadi kalau ingin selling ya tunggu sampai menyentuh terjadi posisi divergent gitu. Kalau terjadi divergent maka lebih enak nanti terusnya. Emang dia? Oh ya itu lah besar. So positifnya memang dengan kita mengatur apa ya, sebab contoh Nippon ini kan lagi trennya lagi turun ya, maka nanti opsinya lagi yang ke depan adalah naik. Setiap kenaikan nanti akan ada opsi untuk selling gitu. Setiap naik berapapun kita nanti coba akan selling. Nah, sellingnya pun harus di M15, karena di M15 ini nanti kita akan mencari apa? Mencari bearish engulf di harga ini. Ketika terjadi bearish engulfing, maka disitulah opsi nanti untuk seperti di sini adalah selling kan, 39. Ini harga selling karena di situ ada bearish engulfing. Jadi ini seperti itu nanti ngambil. Selama trennya masih belum berubah, artinya apa? Selama di sini nanti masih strong ya, yen masih strong, maka sepertinya masih safe, bisa safe untuk hold posisi. Ini sudah ada divergent ya di sini, tapi masih perlu satu strip naikkan lagi untuk confirm divergent. Walaupun secara technically di sini kita lihat ini Canadian CAD ya, ini masih berada sama, posisi masih strong sama, jadi masih perlu satu strip lagi. Masih perlu satu strip lagi untuk bisa confirm untuk continue another up. UCAF so far nah, di New Zealand ini kita akan waiting sampai nanti reach some area untuk
confirm buy harusnya, makanya ini kalau sekarang posisinya dia lagi posisi weak ya, 1,9 kita maksa buy susah. Kalau kita memaksa buy di 1,7 ini versusnya adalah 4,9 ya susah. Untuk opsi naiknya memang cukup susah gitu. Sehingga tidak perlu kita paksa dia untuk naik, karena secara currency meter masih strong. New Zealand masih weak, sehingga itu alasan kenapa lebih baik waiting until reach some area untuk kemudian kita bisa opsi buy. Mungkin di harga 61 Vibo bisa nanti kita ambil kenaikannya bisa gitu. Oke. Have a nice day ya Pak.